Rabu 21 Juli 2021, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, para pendemo yang adalah oknum calon mahasiswa dan oknum mahasiswa aktif menentang hasil kelulusan tes lokal masuk Universitas Papua Manokwari, melakukan aksi brutal dengan merusaki sejumlah fasilitas di ruang sekitar gedung rektorat, menebang sejumlah pohon, membakar ban bekas, membalang akses masuk lingkungan kampus Unipa dengan bebatuan dan kayu. Aksi brutal itu, Kepala Biro Perencanaan Akademik dan Kemahasiswaan Unipa, Raskudi, menjadi korban lemparan para oknum pendemo yang mengakibatkan luka serius. Pegawai tersebut harus dilarikan ke rumah sakit guna penanganan lebih lanjut. Kapolres Manokwari AKB Dadang Kurniawan yang ditemui di Polres Manokwari mengaku pihaknya tidak dapat berbuat apapun, sebab kampus mempunyai aturan tersendiri yang tidak bisa dilanggar oleh aparat. Kata Kapolres, aparat keamanan hanya melakukan patroli di luar kampus, dan dengan cepat kejadian perusakan mengakibatkan korban terjadi. Setelah kejadian itu, barulah pihaknya diizinkan memasuki kampus guna memiliki penyebab kerusakan yang terjadi. Di aturan-aturan dan prosedur yang memang harus kita patuhi juga, dalam artian tidak boleh kita asal-asal masuk atau segala macam, tetapi harus ada persetujuan dan lain sebagainya. Di dalam kami menyaksikan hanya dari luar, kami tetap patroli melaksanakan kegiatan di luar, dan di dalam juga mereka tetap melakukan orasi, itu pun di dalam area kampus, di dalam sendiri. Dengan berjalannya waktu tadi, kami juga sudah pasukan segala macam juga sudah siap ada di lokasi, tapi kami mobile juga melakukan pengamatan atau pengamanan di area yang lainnya. Dan begitu cepat terjadi permasalahan yang tadi nyebar di media tadi, ada pengerusakan dan lain sebagainya. Kami masuk menyisir. Nah, sekarang ini tugas kami masih mengumpulkan bukti-bukti pendukung permasalahan pengerusakan dan lain sebagainya. Kami tetap membutuhkan koordinasi dan kerjasama dari pihak kampus untuk dapat membuat terang permasalahan-permasalahan yang ada tadi. Memang kelihatannya di media memang ada yang sampai ada yang luka, terlempar batu dan lain sebagainya yang di dalam kampus tersebut. Itu sudah kami arahkan ke rumah sakit. Kami dapatkan informasi di rumah sakit juga sudah ditangani. Kami juga tadi arahkan untuk membuat laporan polisi. Seperti apa untuk proses berikutnya tetap akan kami lakukan sesuai dengan jenis-jenis atau bentuk-bentuk kesalahan yang telah diperbuat. Jadi bukan ranahnya, bukan permasalahan unjuk rasa lagi, tetapi sudah ke ranah pidana. Oke. Sementara Rektor Unipa, Meki Sagrim, saat melakukan jumpa pers didampingi Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Sepus Fatem, dan Sat Primo Polda Papua Barat, Kombes Pol Semironi Taba, Kapolres Manokwari, pegawai Unipa, dan dosen serta mahasiswa pada Kamis 22 Juli 2021 di halaman Rektorat Unipa menyatakan para pendemo menuntut agar 39 mahasiswa yang tidak melakukan proses pendaftaran harus diloloskan. Menurut Rektor, dari database yang dimiliki Biro Perencanaan Akademik dan Kemahasiswaan Unipa, 39 peserta itu tidak terdaftar sebagai calon mahasiswa baru. Untuk lebih jelasnya, simak pernyataan Rektor Unipa pada konferensi pers berikut. Peristiwa di mana ada terjadi aksi demo anarkis yang dimulai pada hari Senin tanggal 19, kemudian dilanjutkan pada hari Selasa yang adalah hari Idul Adha, hari raya Idul Kurban, dan puncaknya pada hari kemarin, hari Rabu. Aksi ini terjadi karena apa? Karena merespons hasil seleksi lokal penerimaan mahasiswa baru di Universitas Papua.
hasil yang sudah dikeluarkan itu dipublish pada hari Jumat sore sekitar jam 5 sore. Kemudian pada hari Seninnya ternyata bahwa ada yang merespons. Yang jelas bahwa pihak yang berdemo ini punya tuntutan mereka adalah ada sekitar 39 mahasiswa, ya, sekitar 39 mahasiswa yang tidak melaksanakan proses pendaftaran. Ya, ini jalur lokal. Proses pendaftaran. Jadi di data base di Biro Akademik dan Kemahasiswaan di sebelah itu 39 mahasiswa itu tidak terdaftar sebagai calon mahasiswa baru. Ya, 39 itu. Kemudian setelah hasil sudah dikeluarkan, kemudian datanglah sejumlah mahasiswa senior, termasuk calon mahasiswa, dan juga ada alumni juga sama-sama yang tidak dengar informasi, ya, disampaikan begitu. Ketemu dengan Kepala Biro Perencanaan Akademik Kemahasiswaan, Pak Kasudi SH MSc, beliau yang jadi korban penganiayaan, ya. Nah, dalam pertemuan itu kemudian mereka yang pendemo ini, mereka tegaskan apapun harus terima mereka 39 orang ini. Pak Kasudi bilang tidak bisa. Ini kan tidak mendaftar. Kita masuk perguruan tinggi itu ada aturannya. Apa yang kita kerjakan di sini, kita harus laporkan di pangkalan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di pusat sana. Oleh karena itu, Pak Kasudi sampaikan bahwa sambil menunggu saja yang 39 orang ini, nanti tergantung kebijakan dari pimpinan, apakah ada diselenggarakan tes lokal gelombang kedua. Ya, kemudian karena pernyataan itu, kemudian dilihat bahwa mungkin tertutup ruangan bagi mereka untuk kemudian akan diterima sebagai mahasiswa baru. Tapi pertemuan dengan kepala biro itu dilakukan dengan tensi tinggi, menekankan harus diterima. Sementara si mahasiswanya sendiri tidak mendaftar, bahkan adanya di mana juga tidak tahu. Tidak ikut tes sama sekali. Ya, jadi Pak Anok di belakang ini dia adalah yang operator untuk seleksi mahasiswa baru. Tidak ikut tes sama sekali. Kalau tes kan ada tanda pesertanya. Dia pilihannya apa, di program studi apa, SMA-nya jurusan apa, itu harus ada. Sementara ini tidak. Nah, karena tidak terima, merasa tidak diterima itulah yang kemudian aksi dimulai pada hari Senin, hari Selasa, dan puncaknya hari Rabu kemarin. Dan kita nanti sambil lihat saja, ini gedung ini hancur ini. Semua hancur. Sana hancur, semua fakultasnya hancur kecuali Fakultas Sastra yang depan ini, Fakultas Peternakan barangkali itu yang di kehutanan karena memang itu di dalam pagar. Yang lainnya hancur, pertanian hancur, MIPA hancur, perikanan kelautan semua hancur. Jadi tuntutan yang disampaikan adalah bahwa rektor tidak memperhatikan proporsi anak Papua yang diterima sebagai mahasiswa baru melalui jalur lokal. Ya, topik mereka itu. Tapi kepada wartawan pada hari ini saya sampaikan bahwa topik kalau tulis di media itu topiknya adalah mahasiswa yang tidak mendaftar, tidak ikut tes, tapi calon mahasiswa yang tidak mendaftar dan tidak ikut tes, tapi paksa untuk diterima. Topiknya seperti itu. Jadi kalau orang sudah baca para pembaca sudah lihat itu, oh berarti ini masalahnya seperti ini. Setahu isinya itu, judul saja menunjukkan isinya apa. Jadi saya sampaikan kepada kita semua, hasil tes ini bukan kita pergi ketik-ketik, tapi ini ambil di sistem langsung di pangkalan data kementerian. Bahwa jumlah mahasiswa yang mendaftar ini, kalau bicara Papua non Papua yang diterima, Pak. Yang total yang melalui jalur seleksi lokal ini, ya, jumlah mahasiswa Papua, ya, orang asli Papua jalur lokal itu sebesar 766 orang. 766 orang, persentasenya adalah 75,02%. Ya, sekali lagi
jumlah mahasiswa yang diterima orang asli Papua 766 orang, atau secara persentase 75,02%. Sedangkan yang non OAP atau yang bukan orang asli Papua, ya, itu ada 255 orang saja, ya, 255 atau 24,97%. Ya, hanya 25% kalau dibulatkan. Jadi kalau kita bilang rektor menelantarkan orang Papua, datanya ada. Kita tidak perlu melakukan pembohongan. Kita ini dosen itu bicara soal data, bicara soal fakta. Jadi saya kira saya tidak perlu panjang lebar, itu saya sampaikan. Tapi yang jelas bahwa ini segala kerusakan yang terjadi, kita sama-sama ini adalah bagian dari kerugian negara. Ya, tadi malam jam 19.00 sampai dengan jam 21.00, rektor selenggarakan rapat darurat Senat Universitas Papua. Topiknya adalah menyikapi aksi demo brutal yang menyebabkan kerusakan dan juga penganiayaan terhadap pegawai Unipa. Jadi rapat itu ditegaskan ada beberapa poin. Ini keputusan Senat, ya, bukan keputusan Mekisakri atau rektor Unipa, bukan. Keputusan Senat Universitas Papua. Senat itu adalah lembaga normatif yang memberikan pertimbangan. Kalau Senat putuskan sesuatu bilang jangan atau tidak boleh, ya sudah, rektor tidak bikin apa-apa. Rektor itu sebagai pejabat eksekutif. Jadi poin pertama adalah rapat Senat tadi malam, semua dosen berhenti atau mogok untuk melaksanakan kegiatan akademik. Kegiatan perkuliahan walaupun secara virtual tidak dilaksanakan. Sekali lagi, keputusan Senat, kegiatan akademik tidak dilaksanakan. Kemudian yang kedua, acara wisuda, ya, sebagian besar ini kan mau wisuda ada sekitar 800 orang. Ini kan dapat ijazah belum bisa kerjakan, harus kita tunda wisudanya. Karena yang bertanggung jawab atas acara wisuda adalah Pak Kepala Biro yang sementara ya dianiaya sekarang lagi proses perawatan. Jadi kita semula setujui bahwa acara wisuda dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus, ditunda untuk waktu yang belum ditentukan. Yang ketiga, mahasiswa baru yang masuk harus mengikuti kegiatan PKKMB yang seharusnya dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Agustus, juga ditunda untuk waktu yang kita tentukan. Yang ketiga, keputusan Senat lagi, ya. Yang keempat adalah tes lokal gelombang kedua tidak dilaksanakan karena jadi itu adalah pernyataan atau keputusan Senat Universitas Papua. Karena rapatnya virtual, semua dokumentasi ada disiapkan, disampaikan, disediakan. Dan rapat Senat itu menyampaikan bahwa kegiatan akademik akan dilaksanakan, PKKMB akan dilaksanakan, wisuda akan dilaksanakan setelah proses hukum terhadap pelaku dilakukan, secara tegas terhadap aktor, para pelaku, para eksekutor yang menyebabkan kerusakan fasilitas milik negara. Ini Unipa ini adalah universitas negeri, ya. Ini di belakang Unipa ada negara. Ya, kerusakan terhadap fasilitas negara dan juga ada penganiayaan terhadap pegawai. Ini tindakan pidana. Itu diselesaikan dulu baru kegiatan ini bisa dilaksanakan. Dan kemudian keputusan berikutnya lagi, semua yang statusnya sebagai mahasiswa yang terlibat dalam aksi demo dan tidak anarkis itu dinyatakan dikeluarkan. Oleh karena itu saya kira mahasiswa sekalian yang ada, kalian yang ada di tempat ini adalah kalian yang melihat universitas ini sebagai ibu kandung, tempat di mana kalian belajar. Dari suasana hati mereka, bagaimana seorang kepala biro yang kemudian dianiaya, bahkan itu sebagian dari pegawai Unipa juga yang diancam. Ini kepala UPT keamanan itu kantornya di situ juga dikejar juga itu. Tidak satu yang bisa kerja di sini. Oleh karena itu mereka juga, para dosennya juga merasa bahwa mereka tidak nyaman kalau situasi macam begini terus. Oleh karena itu mereka
pernyataan yang disampaikan adalah bagian dari suasana hati mereka dengan harapan bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari kita masing-masing, khususnya kepada aparat penegak hukum untuk kemudian melakukan proses hukum. Kalau sudah dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sesuai kalender akademik yang ada, kalau sudah ada progresnya, ya tentu kegiatan akademik kita laksanakan sesuai dengan kalender akademik yang ada. Pak Rektor, apakah sejauh ini pihak akademik mengidentifikasi bapak-bapak aparat keamanan setelah terjadi pengerusakan fasilitas negara dan juga ada korban jiwa, maka rektor itu punya kewenangan meminta dukungan dari aparat keamanan untuk melakukan penertiban. Sehingga rektor mengeluarkan surat meminta kepada pihak berwajib, dalam hal ini Kapolres, bahkan berbangun komunikasi dengan Kapolda untuk membantu melakukan penertiban kondisi kampus, karena aksi yang dilakukan adalah aksi yang bersifat anarkis dan telah jatuh korban, baik pada sarana prasarana tapi juga korban jiwa. Dan hari ini adalah proses olah TKP, dan rektor berdasarkan keputusan Senat sudah meminta pihak berwajib melakukan proses hukum kepada pelaku. Terima kasih. LP-nya sudah dibuat dari kemarin pagi juga, begitu terjadi kerusuhan, kerusakan dan ada korban yang jatuh. terlapornya apakah 30 sekian calon mahasiswa itu? Itu kewenangan aparatnya, nanti melakukan oleh Pokaba dan lain-lain. Begitu. Jadi kalau ada wacana di luar atau bahasa bilang aparat masuk kampus karena kondisional, tindakannya tidak lagi demokrasi, tapi sudah aksi anarkis dan sudah diboncengi dengan kepentingan orang lain. Sehingga kita punya kewenangan juga untuk meminta aparat masuk kampus, dan itu didukung penuh oleh Senat 100%. Terima kasih. Juga punya UNIPA, mereka juga punya UNIPA. Kita sama-sama jaga UNIPA, jangan merusak fasilitas yang sudah dibangun dengan susah payah. Jadi kami sangat menyesal dengan perbuatan teman-teman kami mahasiswa yang mengatasnamakan peduli kampus UNIPA. Kami mahasiswa mengecam keras perbuatan itu. Semoga ke depan ada yang demo-demo menyampaikan pendapat, boleh-boleh tapi jangan anarkis. Mungkin itu dari kami mahasiswa. Terima kasih. Kalau terkait dengan hasil keputusan Senat tadi untuk penundaan wisuda dan pelaksanaan akademik itu seperti apa? Ya, kalau itu kami sangat mendukung. Kami selaku mahasiswa pasti kami mengikuti aturan yang diterapkan dari universitas. Terima kasih. Tendik satu orang ini, pastilah. Pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman, saya mau sampaikan bahwa UNIPA adalah rumah kami. UNIPA adalah rumah kami yang mendidik dan mencerdaskan anak-anak Papua. Jadi harus dijaga. Tapi kenyataannya pada saat ini kita lihat bersama bahwa dirusak. Sama saja dia merusak anak-anak Papua. Dan yang berikut saya sampaikan juga bahwa kalau satu pegawai luka, maka kami pegawai semua merasakan luka. Tidak ada yang merasakan senang, tapi kita semua merasakan hal itu. Karena ini adalah pimpinan kami, Kepala Biro Akademik adalah bagian dari pegawai, maka kami semua merasakan sakit yang dialami oleh Bapak terkasih. Dan pada saat ini kami sangat mengutuk keras pelaku-pelaku yang melakukan hal yang tidak pantas. Dan kami mohon supaya semua pelaku-pelaku itu harus ditindak. Bila perlu, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa harus dikeluarkan. Supaya ke depan jangan hal-hal itu terjadi lagi. Baik yang ada di dalam kampus maupun yang di luar. Itu harus ditindak. Supaya ke depan kampus ini aman dan semua adik-adik yang boleh menuntut ilmu di tempat ini boleh kuliah dengan nyaman. Dan saya mewakili Tendik menyampaikan dukungan penuh kepada aparat keamanan untuk menindak semua pelaku-pelaku itu. Jadi saya sampaikan